Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Perkenalkan saya, nama Susana, aktivis PATBM yang mewakili Kelurahan Buaran Kradenan. Saya aktivis juga di Fatayat Pengurus Cabang Kota Pekalongan, juga sebagai aktivis Fatayat Nahdlatul Ulama tingkat pusat Jakarta. Terima kasih. Dalam hari ini saya akan memaparkan pencegahan dan dampak kekerasan verbal kepada anak di lingkungan keluarga. Bapak Ibu semua sudah tahu ya, apa pengertian dari kekerasan pada anak? Baik Bapak Ibu sekalian, kekerasan kepada anak adalah menurut WHO yaitu semua bentuk perlakuan yang menyakitkan baik secara fisik maupun emosional, penyalahgunaan seksual, juga penelantaran, juga kelalaian yang mengakibatkan cedera dan kerugian kepada kesehatan anak, juga tumbuh kembang anak. Apa dampak dari kekerasan pada anak, Bapak Ibu sekalian? Dampaknya yaitu ada beberapa faktor ya di sini ya, yaitu faktor usia, Bapak Ibu sekalian. Usia anak semakin muda, maka dampak kekerasan pada anak itu akan semakin parah, semakin terasa dibanding dari usia anak yang lebih tua atau lebih dewasa gitu ya. Kemudian faktor dari siapa yang terlibat di kekerasan pada anak ini. Orang yang dikenal ya, orang yang dekat dengan anak itu apabila melakukan kekerasan pada anak sebagai korban, maka anak itu akan lebih terasa lebih parah dibanding yang melakukan kekerasan itu orang yang tidak dikenal, Bapak Ibu sekalian. Seberapa parah anak ini teraniaya oleh kekerasan pada anak itu semakin buruk yang diberlakukan pada anak, maka akan semakin parah apa yang dirasakan anak, Bapak Ibu sekalian. Berapa lama waktu yang dirasakan? Semakin lama anak itu intensitasnya, keberlangsungannya untuk merasakan disakiti atau dengan kekerasan pada anak tadi, maka akan makin parah, Bapak Ibu sekalian. Apabila diungkapkan pengungkapan dari anak atas tindakan kekerasan yang dialaminya sebagai korban, maka yang diberikan orang yang di dekatnya atau keluarga di sini ya, itu apabila diberi kasih sayang, pengertian, maka anak itu akan berkurang. Apa yang dialaminya itu tidak semakin parah dibanding anak itu dicuekin, disalahkan, bahkan dipojokkan. Tingkat sosial ekonomi anak yang sebagai korban kekerasan di sini, apabila semakin rendah tingkat sosial ekonominya, maka yang dirasakan dari anak ini akan makin dirasa apa yang dirasakan kekerasannya tadi dibanding dengan anak yang sosial ekonominya tinggi, Bapak Ibu sekalian. Bentuk-bentuk kekerasan pada anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan verbal, penelantaran, eksploitasi anak. Kekerasan fisik segala sesuatu yang menyakiti atau cedera
pada anak yang berhubungan dengan fisik. Kekerasan seksual yang meliputi adalah sodomi, diperkosa, dipegang kemaluannya, atau diraba dan lain sebagainya. Kekerasan verbal, segala sesuatu yang menyebabkan anak itu mengalami cedera pada secara fisik maupun moral, sosial, dan lain-lain. Penelantaran, suatu keadaan di mana kegagalan untuk penyediaan tumbuh kembang anak. Di sini alhamdulillah untuk kelurahan Buaran Kradenan Bapak Ibu sekalian, dalam hal kekerasan dan eksploitasi anak itu alhamdulillah tidak mengalami masalah-masalah yang serius. Di sini misalnya dari segi kekerasan fisik, dari organisasi kemasyarakatan seperti Fatayat berupaya membantu untuk edukasi pada ibu-ibu muda agar anak ini dijaga, sehingga kekerasan yang terjadi pada anak itu mengalami pengurangan dan alhamdulillah kelurahan Buaran Kradenan itu tidak ada masalah. Dari kekerasan seksual itu ada permasalahan mungkin 1-2 di sini terindikasi ya. Ini sudah terselesaikan karena keguguran dan karena orang mau cerai belum sampai cerai untuk berupaya untuk pelecehan seksual saja dan sudah dicatat dengan benar, sudah dimasukkan ke dalam laporan, ternyata setelah dimediasi sudah clear dari pihak kedua keluarga tersebut Bapak Ibu sekalian. Jadi kelurahan Buaran Kradenan alhamdulillah belum sampai ke menengah, masalahnya sudah teliti tingkat keluarga. Kekerasan verbal dari edukasi kita dari segi untuk religius ya, Fatayat alhamdulillah ibu-ibu muda ini bisa tidak melakukan kekerasan verbal terutama. Ini alhamdulillah jadi tidak ada laporan yang signifikan. Walaupun tidak ada laporan secara signifikan masalah kekerasan verbal di Buaran Kradenan, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian juga kita selalu diskusi sama ibu-ibu muda ya, terutama yang punya anak kecil yang rentan dari kekerasan. Alhamdulillah tidak ada masalah. Dari ketelantaran anak-anak di wilayah Buaran Kradenan, kelurahan Buaran Kradenan ini, dari organisasi kemasyarakatan dan kelurahan semuanya bekerja sama. Dari pihak KNU sendiri ya, seperti kita ya, Fatayat itu memberi solusi Bapak Ibu sekalian, membantu di kelurahan kami apabila ada anak yang terlantar atau dari hal ini dari segi kehidupan sehari-hari ya, seperti makanan atau pendidikan, kita insya Allah sanggup menghandle, kita menyumbang bagi orang yang benar-benar mengalami kekurangan, terutama untuk pondok pesantren. Misalnya orang itu nggak mau sekolah nggak apa-apa, kalau mau diteruskan ke pondok pesantren. Juga kita untuk meningkatkan sumber daya manusianya, membantu di situ. Alhamdulillah dari segi ketelantaran, alhamdulillah akhirnya kelurahan Buaran Kradenan bebas dari ketelantaran.
Kemudian untuk eksploitasi anak, Bapak Ibu tahu semuanya. Sekarang namanya anak di YouTube ya, dieksploitasi ya untuk kepentingan orang lain dan merugikan anak Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah di kelurahan kami, Mubarak Kradenan, itu bebas dari eksploitasi anak. Dan anak-anak kita sebagai organisasi kemasyarakatan di wilayah Ibu Muda ya, yaitu bagian Hataya Nahdlatul Ulama, saya menghimbau tolong anak-anak itu kalau bisa dididik dari sejak dini, itu bukan untuk mencari nafkah dulu, tapi memperbanyak ilmu, terutama agama Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kebanyakan anak-anak itu sekarang itu sudah dipondokkan, pondok pesantren, ada juga yang sekolah. Jadi pondok pesantren juga sekolah. Jadi semuanya sudah tertangani dengan bagus. Alhamdulillah saat ini untuk Mubarak Kradenan untuk pendidikan alhamdulillah dinyatakan bagus, tidak ada masalah. Untuk efek dari kekerasan pada anak, Bapak Ibu sekalian, yang berupa tadi ya, yang kita, kenapa saya mengambil tema masalah kekerasan pada anak, verbal pada anak ya, di lingkungan keluarga, karena ini penting. Karena sel syaraf pada anak itu Bapak Ibu sekalian ada 100 juta, 100 miliar ya, sel syaraf akan rusak apabila dengan kekerasan verbal Bapak Ibu sekalian. Contoh kecil aja, saat mengotori meja, terus ibu dengan marah-marahnya bilang bersihkan, ya gitu, itu akan merusak sel-sel syaraf pada anak. Tanpa disadari, orang tua sendiri yang merusak anaknya Bapak Ibu sekalian. Itu tidak hanya masa kecil, masalah kecil bukan, itu 100 miliar syarafnya akan rusak. Bagaimana masa depannya, bagaimana untuk menata dirinya ke depannya, itu sudah modalnya sudah dirusak dari situ Bapak Ibu sekalian. Jadi orang tuanya sendiri jangan disalahkan pada anak. Saya sudah merintikan berat ke orang tua, jangan menyalahkan anak karena itu sumbernya pada orang tua, terutama keluarga. Sebelum anak berpendidikan keluar, maka ibulah pendidikan awal. Kalau tidak ada ibu, mungkin bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, kakek nenek kayak gitu ya. Itu dari ini, maka anak efeknya apa? Kalau tidak ditangani secara cepat, satu, anak akan mempunyai pribadi yang pendiam, tertekan. Anak menjadi malas bergaul, ketergantungan pada orang lain, punya potensi apapun terbenam, tidak tereksplor. Dengan secara tidak langsung itu akan memberi pendidikan pada anak yang salah Bapak Ibu sekalian. Dan apabila anak tadi menggunakan pendidikan yang tidak benar tadi, yang salah, maka yang akan ditiru anak tersebut lebih bawel, lebih cerewet pada teman sebayanya atau pada adiknya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara pencegahan. Di sini kan kita tidak hanya menyelesaikan kasus Bapak Ibu sekalian ya, kita juga pencegahannya penting. Sebelum terjadi suatu masalah, lebih baik kita cegah. Saya sudah berkomunikasi dengan Kelurahan Mubarak Kradenan ya, bahwa kita itu tidak harus menunggu kasus Bapak Ibu sekalian. Kita itu mencegah dulu, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati Bapak Ibu sekalian. Nah di sini saya juga berperan aktif. Saya juga kandidat dari
Fatayat Pusat Jakarta. Jadi saya juga punya ini ya, moral ya, untuk menyampaikan bahwa sebagai orang tua itu titik pertama anak itu mau nakal, ya, mau di luar sana mau jadi apa, yang terjadi kasus-kasus itu terutama keluarga Bapak Ibu sekalian. Maka emosi yang pertama dari kedua orang tua ini yang harus dijaga. Jangan menasehati anak dalam keadaan marah. Kita keadaan itu harus stabil. Jangan lantas langsung dimakan. Tentunya ya Bu ya. Ya, terima kasih. Terus tanpa kekerasan, dengan kasih sayang, menjadikan anak pribadi diri sendiri. Dan di lingkungan kelurahan Buaran Kradenan itu apabila ada kasus itu pertama kita tangani dari RT, dicatat dulu semuanya masalahnya, RW juga, kemudian ke Satgas Kelurahan. Dan apabila diadakan mediasi sudah selesai, alhamdulillah selama ini bagus, semuanya dicatat dengan apa kasus-kasus apa, tanggal, hari, tahun kayak gitu, sudah selesai, alhamdulillah diselesaikan semaksimal mungkin, jangan sampai besar. Alhamdulillah tidak besar masalahnya, sudah di ranah keluarga. Terus dari kampung ramah anak sudah ada Bapak Ibu sekalian, diadakan itu juga perpustakaan, juga posyandu, ya, semuanya alhamdulillah katakan baik-baik saja, semoga aja kedepannya juga baik-baik saja. Dan di Fatayat Nahdlatul Ulama ada namanya Sambung Simbol, Sambang Bocah. Di sini yang kita tangani saat ini adalah pencegahan stunting. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya adalah segala sesuatu kekerasan yang di sini saya angkat adalah verbal itu terjadi karena masyarakat kurang mengetahui pendidikan pada anak. Orang tua menuntut kedisiplinan anak untuk taat patuh kedua orang tua, ternyata dalam implementasinya itu melebihi batas, akhirnya berdampak negatif pada anak, merugikan tumbuh kembang anak. Harusnya orang tua itu memiliki pendidikan untuk pendidikan anak, sehingga apa, anak tidak terganggu tumbuh kembangnya, sehingga cita-cita tumbuh kembang anak untuk optimal itu tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di sini tuh kita itu strateginya juga perlindungan pada ibu juga, misalnya dari ibu-ibu terutama Fatayat yang menyerta rasa di pelecehan apa ya, seks ya, itu bisa lapor dan akan dikenakan hubungan pemutusan dari. Bentuknya itu kunjungan ke rumah-rumah atau seperti sosialisasi. Iya. Jadi di Fatayat kan udah kemarin saya juga ikut lomba ya, se-Jawa Tengah itu memasak makanan untuk bayi di apa 1 bulan sampai ini. Nah, Berarti ini bentuknya pelatihan. untuk itu. Kalau yang lomba enggak inisiatif sendiri. Enggak, ini implementasi ini yang di Buaran Kradenan. Kalau Buaran Kradenan kita ini sudah ada namanya kayak perpustakaan swadaya masyarakat, terus juga kalau pendidikan sudah berlangsung lama Bu. Yang Sambung Simbol Sambang Bocah Ini belum belum launching. belum mulai. Iya. Karena ini juga baru itu dengan karena PBB ya, kerjasamanya Fatayat. Ya, maksudnya saya ingin menanyakan ini, maksudnya Besar ya. bentuknya itu belum dilaksanakan ya berarti ya. Yang turun